Shalom teman-teman semuanya. Kita akan mulai Devo pada hari ini, Rabu 25 Mei 2022. Kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang baru. Kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan kali ini di kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat 1-11. Jadi nanti akan ada dua judul. Yang pertama judulnya adalah salam dan yang kedua adalah mengenai ajaran sesat. Nah, kita akan baca, saya akan bacakan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Judul yang kedua adalah mengenai ajaran sesat, mulai ayat yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Berbahagialah kita yang baca, renungkan, dan melakukannya. Baik, teman-teman, di sini saya langsung aja apa yang saya dapatkan dari perikop ini. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Ada 3 poin yang saya dapatkan. Yang pertama, Paulus itu saya kira dia tahu diri dan dia sadar diri. Dia tahu diri akan statusnya di hadapan Allah dan menyadari perannya dalam memenuhi panggilannya. Ini ada di ayat 1-3 di awal salamnya dia. Statusnya dia adalah seorang rasul Kristus Yesus. Dia tahu statusnya di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan dia juga orang tua rohani bagi Timotius, karena dia menyampaikan di ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Berarti dia juga menyadari statusnya dia adalah orang tua rohani. Nah, perannya dia, karena dia sudah mengemukakan statusnya dia adalah rasul di hadapan Tuhan dan orang tua rohani bagi Timotius, perannya juga dia kerjakan. Perannya adalah dia mengarahkan Timotius, anaknya tadi ya, anaknya rohani gitu kan, anak rohani.
Dia mengarahkan Timotius, memberikan arahan, ini loh Timotius yang kamu harus kerjakan. Nasihatilah orang-orang di Efesus. Nah, itu perannya Paulus, menasihati, mengarahkan Timotius, apa yang harus dia lakukan. Dan yang kedua, ketika dia menjadi rasul, dia pun juga memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus melalui Timotius. Jadi dia tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Ketika dia tidak ada di Efesus, bukan berarti dia tidak bisa menasihati jemaat di Efesus. Tetapi dia bisa menasihati jemaat di Efesus meskipun melalui Timotius, anak rohaninya. Nah, ini yang pertama. Kita perlu sadar diri, aplikasinya ya. Kita perlu sadar diri dan tahu diri status kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita mengerjakan tugas tanggung jawab yang memang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan sampai kita karena tidak ada di posisi ini, jadi kita tidak mau mengerjakan ini. Ya, seperti itu ya, contohnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat Paulus ini dilandaskan pada motivasi yang murni, yaitu kasih dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni. Di ayat yang kelima tadi, saya bacakan ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, Paulus itu menasihati bukan atas dasar dia merasa paling benar, tidak. Dia menasihati bukan karena dia yang paling oke gitu, enggak ya. Tapi di sini nasihat Paulus itu tujuannya jelas, kasih. Jadi tujuan Paulus itu ya agar jemaat Efesus tidak larut dalam ajaran sesat, supaya jemaat Efesus itu tetap dalam ajaran yang sehat, tetap benar, tetap sehat, tetap lurus, tetap sesuai dengan perintah Tuhan. Itu tujuannya Paulus dengan penuh kasih, gitu ya. Nah, aplikasinya apa? Ya, aplikasinya mari ketika kita menasihati orang lain ya, nasihatilah dengan motivasi yang benar, dengan kasih, dengan hati yang murni, dan dengan tujuan yang jelas. Jangan sampai kita menasihati orang tapi motivasinya lain. Motivasinya supaya orang itu nuruti saya, supaya orang itu ngakuin saya, supaya orang itu ini loh biar tahu siapa Miss Kristi, misalkan begitu. Tidak. Tetapi ketika kita menasihati, mari kita menasihati dengan dasar firman Tuhan, dengan dasar hati yang benar, dengan iman yang murni di hadapan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai hukum Taurat. Ini juga cukup unik juga ya, cukup menggelitik juga. Di ayat yang ke-8, saya bacakan ayat yang ke-8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah, ini juga alasannya ada. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Karena dasarnya di ayat yang ke-7, ada banyak dari jemaat di Efesus itu yang ternyata mengajar, tapi tanpa mengerti apa yang mereka ajarkan. Sekali lagi ya, jadi kenapa? Dasarnya adalah karena banyak orang yang ada di Efesus itu mengajar, tapi tidak tahu apa yang diajarkan. Iya kan lucu ya, mengajar tapi tidak tahu bahan ajarnya. Lah kita sebagai seorang guru bagaimana kan gitu ya. Nah ini sangat cocok diaplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita, baik pengajaran tentang akademik maupun tentang pengajaran hidup. Jangan sampai ketika kita mengajarkan kita nggak tahu dan kita nggak pernah melakukan. Lah itu akan repot. Apalagi anak-anak SD ini kan cukup kritis ya, dia cukup bisa mengorek kehidupan kita. Lah aku tidak boleh begini kok misnya begini. Nah jadi seperti itu. Kita harus bisa mengajarkan sesuatu yang memang itu kita juga lakukan, kita juga hidupi. Jadi jangan sampai kita jadi gajah diblangkoni, iso kojah gak iso nglakoni. Nah itu ya, itu penting sekali supaya kita bukan menjadi
orang-orang yang munafik, bukan menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip itu bisa ngajar tapi kok nggak bisa ngelakoni, nggak mudeng apa yang dia lakukan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, 3 poin. Yang pertama, mari sadari siapa kita dan apa tugas kita. Yang kedua, ketika kita memberi nasihat, mari kita nasihati dengan motivasi yang benar, dengan hati yang penuh dengan kasih, dan dengan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, tentang hukum Taurat. Mari, kalau kita tahu firman Tuhan, kita hidupi firman Tuhan, dan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ya mari, pastikan kita juga menghidupi firman yang kita sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang boleh meneguhkan setiap iman kami. Dan saat ini kami siap melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkatilah setiap apa yang dikerjakan tangan kami, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih, berkati juga untuk anak-anak didik kami, berkati juga untuk orang tua murid. Kiranya Tuhan menyertai dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan berkat yang berkelimpahan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Thank you friends. Have a nice day. God bless you.